Berapa tadi? C1 nomor 29. C1 nomor 29 ya. Cek sana. Oke. Bentar Pak ya. Ke sana. Assalamualaikum. Mana Aksal? Duduk di atas sini kok. Sini aja. Kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak RT sudah menyebut kepada kami untuk datang di sini. Tujuan kami datang ke sini adalah untuk menindaklanjuti apa yang sudah kami follow sebelumnya. Asal dan ibunya itu kemarin juga kita yang bawa sampai dengan proses pengobatannya semalam dinyatakan keluar dari rumah sakit. Maka hari ini kami juga harus menyampaikan sama perangkat yang ada di lingkungan perumahan ini. Iya. Nah, artinya begini Pak RT, jadi saya tidak mau ada statement dan narasi yang tanda kutip ya ini statementnya negatif terhadap teman-teman nakes yang sudah berusaha maksimal. Iya. Jadi saya informasikan kembali, walaupun semalam itu ada teman-teman di sini, sebagian dari teman-teman itu ketika datang di rumah sakit, perawat tunggu itu sudah memberitahu kepada mereka bahwasanya proses pengobatan ini memang seharusnya dirujuk ke Jakarta ke RSCM. Hanya saja dari pihak keluarga itu masih belum bisa untuk berangkat ke sana. Ya, pada akhirnya keputusannya Aksal harus dipulangkan, tidak dilanjutkan lagi proses pengobatannya. Jadi begini Pak RT, karena masuk di rumah sakit atas nama saya sebagai relawan dan jalurnya juga ikut jalur kita, karena kita tanpa rujukan ketika kita masuk, maka saya bertanggung jawab penuh terhadap pihak rumah sakit, bertanggung jawab penuh terhadap teman-teman nakes, bertanggung jawab penuh terhadap donatur juga yang sudah menyumbangkan dana terkait pemberangkatan walaupun tidak jadi. Nah, di sini saya sampaikan baik yang sudah memberikan secara langsung kepada Ibu Ratna, ada beberapa majelis taklim kemarin sampaikan langsung ke Bu Ratna untuk sumbangan. Nah, saya juga izin untuk rekod ini supaya saya juga bisa melaporkan kepada teman-teman donatur terutama, karena kami harus menjaga itu. Nah, jadi kita menjaga trustnya ini, maaf kata nih Pak RT, kita sebagai relawan ini banyak yang harus kita cover, bukan hanya Aksal sendiri. Artinya jangan sampai karena case ini kita putus tali silaturahminya dengan donatur karena kita dianggap tidak amanah dengan dana yang ada. Artinya saya juga sudah jelaskan juga sama ibunya Aksal bahwa dana yang sudah ada dari donatur akan kami kembalikan, karena itu bukan wewenang kami untuk menggunakannya dan peruntukannya adalah untuk keberangkatan Aksal ke Jakarta. Hanya saja ini tidak digunakan, maka kami akan mengembalikan uang itu kepada donatur. Nah, terkait keputusan Aksal pulang semalam, saya harus menjelaskan dengan sangat jelas bahwa keputusan pulang Aksal itu adalah kemauan dari pihak keluarga, bukan dari teman-teman nakes yang ada di RSUD yang menyarankan pulang. Karena kondisi kesehatan Aksal
itu bergantung pada oksigen dan susu pediasur. Itulah sebagai suplemen dia untuk apa namanya Tidak kuat lah itu. recovery-nya dia lah, merecovery dirinya sendiri agar bisa daya tahan tubuhnya ini bisa kembali. Karena kemarin tanggal 4 itu seharusnya saya sudah komunikasi lebih intens lagi dengan pihak rumah sakit dan dinas kesehatan terkait administrasi untuk pemberangkatan. Dan sebelumnya itu tanggal 30 kalau nggak salah saya sudah jumpa juga sama ibu dari Aksal. Saya jumpakan juga sama teman-teman perawat dan perawat yang akan berangkat ke Jakarta. Kemudian kita koordinasikan juga ke RSCM tempat Aksal dirujuk. Di situ juga sudah saya informasikan kepada Bu Ratna bahwasanya administrasi itu tinggal tunggu surat pindah yang Bu Ratna sendiri menjanjikan kepada kami itu tanggal 4 akan dikirim. Maka proses administrasi itu setelah Ibu Ratna kirim akan kami kirim ke dinas kesehatan untuk recovery biaya rumah singgah yang ada di sana. Jadi saya harus jelaskan secara detail juga. Rumah singgah di sana itu karena kondisinya Aksal seperti saat ini mengharuskan menggunakan AC. Kemudian ambulans pun ambulans yang punya peralatan komplit, ambulans yang punya oksigen dan rekam jantung. Nah, ini sudah kita informasikan sama teman-teman relawan di sana dan ini sudah hampir di booking untuk itu, karena memang kita sudah pegang dananya, maka kita memang arrange secepat mungkin. Nah, saya komunikasi dengan Dr. Retno dan Dr. Anang, dokter spesialis jantung dan dokter spesialis anak. Kita komunikasi itu sebelum Bu Ratna pulang. Artinya sebelum Bu Ratna mengambil keputusan pulang, dua dokter itu juga berkomunikasi dengan kita relawan. Mereka juga sangat menyayangkan tindakan yang ada saat ini. Kenapa dengan kondisi seperti sekarang dipulangkan? Artinya kemarin dengan alasan dari Bu Ratna sendiri, Aksal pengen ketemu sama adiknya, saya sempat berdiskusi juga sama pihak rumah sakit. Bagaimana kalau misalnya adiknya saya bawa ke sini untuk ketemu sama Aksal. Kalau misalnya memang Aksal pengen lihat adiknya, oh bisa mas, sangat bisa sekali. Yang penting ini adalah merupakan salah satu treatment dari proses kesembuhannya si Aksal. Nah, ini juga saya sudah sampaikan sama pihak rumah sakit dan pihak rumah sakit juga welcome untuk itu. Nah, kemudian di belakangan hari saya mendapatkan informasi yang lain lagi. Saya mohon maaf ya Ibu Ratna, karena tidak ada statement dokter yang menyatakan pulang, baik itu Dokter Retno dan Dokter Nanang. Saya harus klarifikasi di situ, karena saya sebagai relawan harus menjaga reputasi teman-teman nakes yang ada di dalam. Saya tidak mau nantinya ketika ini tidak case close, maka teman-teman di sana nanti punya statement yang berbeda. Loh, kenapa kok itu kan kemarin saya telepon kalian ketika pasiennya mau keluar, kenapa kok timbul pernyataan kami yang menyuruh pasien keluar? Pasien keluar itu atas kehendak keluarga, bukan atas kehendak kami sebagai tim nakes yang ada di sini. Nah, saya juga mau mengklarifikasi hal itu. Nah, hari ini saya datang ke sini, saya jumpa dengan Pak RT. Artinya kita kembalikan lagi Pak, kita kembalikan lagi dengan perangkat setempat. Dengan kondisi yang ada sekarang, kita tidak tahu nih Pak, kondisi kesehatannya kapan bisa menurun atau tetap stabil seperti sekarang. Nah, ketika kondisi kesehatannya menurun, langkah-langkah apa yang mau dilakukan oleh pihak keluarga ataupun perangkat RT setempat yang mungkin tempat Bu Ratna berdomisili, itu nanti kami serahkan secara penuh lagi Pak kepada perangkat yang ada di sini. Artinya kami sebagai relawan, tugas kami sudah selesai sampai dengan hari ini. Data yang kami himpun saat ini adalah sebuah pelengkapan data yang akan kami sampaikan kepada pihak-pihak terkait, baik itu teman-teman nakes, baik itu donatur, baik itu teman-teman relawan yang kemarin saya jujur karena saya punya kekecewaan yang luar biasa, maka ketika komunikasi
Itu saya turuh teman-teman yang lainnya, bukan saya. Dan ketika hari terakhir mau pulang itu saya sempat marah-marah juga. Karena apa? Karena kita sudah berusaha semaksimal mungkin mengupayakan itu. Jadi saya balik lagi nih Pak, saya tidak punya kepentingan atas keberangkatan Aksal ke Jakarta. Bahkan Rp1 pun saya tidak mendapat keuntungan dari situ. Saya hanya menjaga amanah dari teman-teman yang rezekinya lebih bagus dari kita. Saya menjaga amanah itu saja. Jadi ketika teman-teman ini sudah memang rela untuk memberikan sedikit rezekinya atau menyisihkan sedikit rezekinya untuk membantu teman-teman yang kurang mampu ataupun kurang sehat, ya saya juga mengapresiasi itu. Maka saya harus menjaga itu. Hari ini kita datang, kita sampaikan, ya nanti kedepannya follow up-nya seperti apa, tindak lanjutnya seperti apa, ya kami nanti serahkan tentunya sama pihak keluarga. Dan kalau misalnya pihak keluarga komunikasikan dengan Pak RT dan Pak RW, artinya sudah mengetahui hal itu di awal Pak. Jadi nanti jangan, wah itu kemarin ada yang bawa ke sana kok terus pulang follow up-nya lagi nggak ada. Saya juga nggak mau itu terjadi pada kami, karena ini menyangkut reputasi juga. Kita sebagai relawan jarang sih kita urusnya setengah-setengah, kita mau sampai case close. Nah, informasi untuk rujukan pasien ini sendiri itu saya dapat pertama kali dari Bu Ratna, karena beliau sendiri yang nelpon saya, Mas gimana ini Aksal mau diberangkatkan ke Jakarta, dananya kami nggak ada. Saya mau kata minimal kemarin berapa 10 juta yang harus di-prepare. Tapi saya hitung lagi sama teman-teman, ternyata 10 juta itu kurang, tidak cukup. Nah, makanya kita ambil di batas minimal itu di angka 15 juta. Nah, makanya kemarin saya juga komunikasikan dengan Ina. Kalau misalnya pemikirannya Bu Ratna adalah dengan anak-anak yang tinggal di sini, maka saya sampaikan kemarin, tolong nanti sampaikan ke Pak RT. Bagaimana dengan anaknya Bu Ratna yang 2 orang ditinggalkan ketika Bu Ratna nemenin Aksal ke Jakarta. Ya saya minta bantuan dari perangkat RT dan RW di situ untuk mengcover hidup 2 orang anak ini selama ibunya ke Jakarta. Ini sudah komunikasikan juga. Nah, makanya saya komunikasikan dengan Ina. Saya juga komunikasikan dengan majelis taklim lainnya. Dari teman-teman majelis taklim itu juga memberikan dana kepada Bu Ratna. Itu saya jelaskan juga sama mereka, karena ada obat yang tidak di-cover oleh BPJS yang memang harus dibeli di luar, dan itu menggunakan dana pribadi. Nah ini juga saya jelaskan di awal. Maka kemarin ada teman-teman dari majelis taklim itu langsung direct ke Bu Ratna. Untuk yang sama kita dananya saya sampaikan ke PRT dan teman-teman yang ada di sini juga. Kita sudah rapat untuk teman-teman relawan, dana ini kita kembalikan. Nah, mungkin dari saya itu saja Pak RT. Ya lebih dan kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika mungkin dalam komunikasi ataupun dalam bertutur kata ada silap kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini dari saya itu aja. Pak RT atau teman-teman yang lain ada tambahan, monggo ditambah. Terima kasih Mas ya. Jadi Bu Ratna udah dengar dari penjelasan dari Yayasan Mbak Ratna ya. Kalau dari Mbak Ratna sendiri gimana ceritanya Mbak Ratna? Cerita bisa pulang kok seperti ini, itu gimana ceritanya? Memang betul keputusan Bu Ratna keluarga ya, berarti keputusan Bu Ratna ya. Oke. Jadi kita kan sering telepon ke Bu Ratna ya. Saya udah anjurkan ke Bu Ratna, Bu Ratna, pengobatan Aksal ini udah separuh jalan. Bu Ratna kemarin nelpon saya, ya boleh dikatakan sambil nangis lah Bu Ratna nelpon saya hibah. Dan juga Mbak Ina juga nelpon saya. Yang disampaikan Mbak Ina betul kata Mas tadi, Mbak Ina udah sampaikan. Jadi saya juga wanti-wanti sekali sama Bu Ratna.
tolong utamakan Aksal, tolong. Aksal perlu diobati katanya. Dan juga tanggung jawab orang tua untuk menjaga anak, amanah itu anak Mbak Ratna, titipan dari Allah. Jadi jangan kita sia-sia. Kasihan, saya tengok Aksal tadi, saya kasihan nengok Mbak Ratna, pucat dia Mbak Ratna. Aksal anak baik Mbak Ratna, saya tahu keseharian dia rajin juga ke masjid ya, jadi sangat disayangkan Mbak Ratna. Saya katakan sama Mbak Ratna, maaf Mbak Ratna ya, jangan tersinggung Mbak Ratna ya, saya juga mau menyampaikan isi hati saya sama Mbak Ratna. Yang keputusan Mbak Ratna itu salah, saya katakan. Kan saya juga nggak bisa bersikeras untuk menahan Bu Ratna untuk membawa Aksal, nggak bisa. Haknya kembali Mbak Ratna. Cuma saya setelah sampaikan, jangan dulu. Kalau bisa tunggulah Aksal pulang. Kalau memang perlu berangkat Bu Ratna. Kembali ke Mbak Ina nyampaikan, Pak, itu kita udah menggalang dana sama RT kita. Udah dapat dana untuk kehidupan anak 2 orang itu, anak Ibu Ratna. Dari masjid ada juga saya sampaikan. Dari RT 3 ada juga. Dari RT 2 ada juga. Dari warga RT 5 ada juga. Ya saya juga sampaikan. Saya juga judul saya meminta sumbangan ke orang itu untuk keberangkatan Aksal. Saya juga amanah, saya akan, ya gimana Mbak Ratna ya, nggak bisa ngomong. Uang itu mau saya kasih ke Mbak Ratna, saya salah. Nggak saya kasih, saya bingung juga. Saya akan sampaikan ke warga. Ke masjid juga, zakat mal kan memang untuk orang-orang yang mampu atau membutuhkan. Itu zakat, waktu zakat fitrah kan ada zakat mal itu. Di masjid itu dikumpulkan, pertama kan 2 juta dikasih Mbak Ratna, kan betul Mbak Ratna ya. Ini ada lagi, saya kasih info lagi, mau dioperasi dikasih lagi. Wanti-wanti sekali Mbak Ratna. Saya juga sampaikan, kalau yayasan itu nggak mungkin dia separuh jalan Mbak Ratna. Saya sampai bilang sama Mbak Ratna, kalau yayasan itu meninggalin Ibu Ratna, saya akan tuntut. Pernah saya ngomong gitu? Iya kan Bu Ratna ya? Nah, orang tak akan mungkin itu, kataku. Orang kan akan menyelesaikan. Di mana-mana seperti itu. Nah, jadi tolong Mbak Ratna pikirkan lagi. Tapi ini keputusan Mbak Ratna udah pengobatan Aksal, kita mau kembali ke rumah sakit kan kita diketahui juga sana, kan? Ya kan gitu ibaratnya orang itu. Ya, niat baik dari yayasan Majapahit mas ya. Ya, dari relawan rekan Batam. Ya, dari relawan juga. Itu saya angkat jempol lah untuk orang itu. Orang nggak kenal kita, bisa melalui Mbak Ina. Kita sama-sama kita berangkat dengan doa supaya Aksal cepat sembuh dan bantuan lillahi ta'ala. Setelah ikhlas orang itu membantu, seharusnya kita harus terima kasih banyak. Dana untuk keberangkatan sudah, sama ini sudah mas ya. Tinggal administrasi itu Tinggal sudah pindah aja administrasi. kemarin itu. Cuman yang case yang ada sekarang Pak, dengan dipulangkannya Aksal, ketika kita mau masuk lagi, prosesnya di awal lagi. Iya, itulah Nah, ini ya. agak susah Pak. Administrasinya Bu Ratna. Ya, karena langkah Bu Ratna seperti ini, saya katakan jangankan Ibu Ratna baru berapa, nggak sampai 1 bulan Bu Ratna sana udah belum kan, orang bertahun-tahun menjaga anak Bu Ratna. Tapi Ibu bilang kangen, ini kangen. Nah, insya Allah anak itu udah ada yang menjaga. Kalau anak di sini di samping pasti Allah telah menjaga anak-anak kita tinggalkan ya Bu Ratna. Jadi keputusannya itu kan kasihan dengan Aksal tuh Bu Ratna, dia butuh oksigen kata ya tadi, nggak dikasih oksigen kan ke situ, pucat wajahnya kulihat. Tolonglah buat tidak untuk kemana proses Bu Ratna lagi untuk mengobati Aksal tuh, kasihan tuh. Saya udah wanti-wanti jangan dulu Bu Ratna, ikuti anjuran dokter, rekam medisnya ada. Tiap hari itu dicatat apa kebutuhan Aksal, itu kan seperti itu saya sampaikan. Tapi ya Pak Ratna nafsunya pengen pulang-pulang ke bosan-bosan. Ya kalau kita bosan-bosan menjaga ya 1 jam itu kayak 1 bulan Bu Ratna. Ya, kita ikhlas menjaga, insya Allah 1 bulan itu nggak terasa. Yang penting Aksal sembuh dulu. Saya
wanti-wanti sekali kemarin sama Bu Ratna, utamakan Aksal dulu, masalah dana kita gotong royong, di samping dari yayasan kemarin ikut relawan itu ikut membantu warga kita juga, dari majelis taklim RT 3 RT 2 3.500.000 sudah dikasih sama Mbak Ratna. Dari relawan-relawan lain kan ada juga di lingkungan kita, ada yang sembako saya ngantar buat dia. Jadi keputusannya gimana nih Mas? Saya juga malu sebenarnya, nggak mau. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih dengan uluran tangan kedatangan Mas dengan ikhlas membantu. Ya ini Bu Ratna bagaimanapun keluarga saya sebagai RT, saya tetap apa mau ya pedulilah apa yang terjadi. Tapi keputusannya saya juga nggak bisa maksa keputusan Bu Ratna. Keputusan Bu Ratna sebagai orang tua itulah yang terbaik menurut beliau. Tapi ya maaf kata Bu Ratna, keputusan Bu Ratna itu salah. Belum saatnya dia Aksal itu pulang. Ini Bu Ratna ya. Ya saya mohon maaf kalau ada ucapanku salah. Ada 3 saya yang salah. Ya mohon maaf sekali juga sama mas-mas dan rekan-rekan relawan mohon maaf sekali. Saya juga terima kasih sama Mbak Ina yang sering komunikasi. Berarti banyak yang peduli Mbak Ratna. Waktu itu kalau nggak salah saya kasih kabar itu tanggal 23 Desember. Tanggal 24 itu dananya tanggal 24 malam itu dananya udah ada sama kita, Pak. Makanya saya bilang, saya sampaikan rezekinya Aksal bagus. Jarang sih kita pun donasi yang tidak nyampe hitungan hari sudah terkumpul, itu jarang sekali, jarang terjadi lah. Nah ini tergantung kesiapan kita. Makanya saya juga push orang rumah sakit, ayo cepat, karena saya juga di push sama donatur, mana update-nya, katanya mau diberangkatkan. Nah ini juga saya push sama teman-teman sana, kan memang kondisi pada saat itu tidak memungkinkan untuk dibawa terbang, karena waktu itu ditunggu belum bisa kan, masih berbaring, dan oksigennya juga tentunya masih banyak, kapasitas oksigen yang dibutuhkan ketika mau bawa ke sana. Nah, kalau kami sih Pak, konklusinya dari masalah yang ada saat ini, ya kami kembalikan lagi warga Bapak, ketika nanti kondisi kesehatannya menurun ataupun memang mau dibawa lagi ke rumah sakit, ya paling tidak ibu dan bapak-bapak yang ada di sini paham regulasinya yang ada seperti apa. Artinya saya sampaikan ini bukan untuk menakut-nakuti, tidak, tapi kita sesuai dengan regulasi yang ada di rumah sakit. Ketika kita mau membawa ke rumah sakit, pastinya harus melalui rujukan. Nah, rujukan ini dari puskesmas, di sini itu di kartunya sendiri tertera itu paskesnya di Botania 1. Nanti minta rujukan dari puskesmas, nanti dibawa ke rumah sakit nanti akan observasi ulang, karena ada rekam medisnya yang terkat, jadi dia nggak bisa to be continue, itu dia harus mulai ulang lagi dari awal, kondisi jantungnya gimana, terus paru-parunya maaf kata kemarin memang ada cairan di dalamnya yang memang harus disedot, dikeluarkan agar pernapasannya bagus. Nah ini juga dilakukan dengan kondisi humidity yang ada di perumahan ini kan kita nggak tahu Pak, humidity-nya, kelembapannya itu berapa, ya ini juga bisa menyebabkan penumpukan cairan lagi pada paru-paru. Nah sebenarnya kan sakit yang ada di dalam paru-paru itu implikasi dari jantung bocor tersebut. Nah, dan jantung bocor tersebut juga kemarin setelah di ronsen itu lumayan besar. Dokter aja sampai kaget. Luar biasa, ini mujizat. Sampai dengan umur segini Aksal masih bisa bertahan. Nah, makanya itu dokter juga punya semangat yang luar biasa. Kita relawan juga punya semangat yang luar biasa untuk membantu. Iya, cover terus itu apa yang kurang coba kita penuhi. Ya kemarin itu memang tinggal satu itu aja Pak, surat pindah aja, surat pindah itu barat kirim komplit. Jadi untuk rumah singgah dan segala macamnya di Jakarta itu sudah komplit semuanya.
tinggal berangkat aja. Cuman ya itu tadi, keputusannya keluarga memang mengecewakan banyak pihak, termasuk dari kita juga merasa kecewa yang luar biasa. Nah, maksud dan kedatangan kami di sini ya kami mengembalikan lagi warga yang tadinya kami jemput juga dengan sepengetahuan Pak RT. Iya. Sekarang kami kembalikan, walaupun ini atas keputusan keluarga, bukan kami yang kembalikan kemarin, tapi kami menganggap bahwa kami yang mengembalikan hari ini. Kami sampaikan juga ke perangkat yang ada di lingkungan perumahan ini. Seperti itu. Oke, makasih Mas. Banyak Mas. Jadi kita udah paham Mbak Ratna ya. Jadi keputusan itu yang dari keluarga. Jadi ya saya juga terima kasih sama Mas. Saya nggak bisa mau berkata apa-apa lagi. Itu Mbak Ratna, ada yang mau disampaikan Mbak Ratna? Itu aja Mbak Ratna ya. Jadi bukan kesalahan dari kita relawan Mbak Ratna ya. Itu murni keputusan Mbak Ratna. Saya titip pesan juga sama Mbak Ratna. Aksal itu perlu pengobatan Mbak Ratna. Kondisi saya dia sekarang ini tuh masih pucat. Tolong segera kan Mbak Ratna. Kasihan dia. Mbak Ratna ya. Ya jadi Aksal saya terima Mbak Ratna. Dari relawan ini menyerahkan, kebetulan kita yang melepaskannya kemarin Mbak Ratna ya. Nah, sekarang ya karena keputusan dari Mbak Ratna, ya harus saya katakan kita terima penyerahannya, bukan dari keinginan dari orang relawan, tapi keinginan Mbak Ratna ya. Kalau masalah biaya dan lain-lain mungkin itu bisa kita gotong royong, sudah dibantu dari relawan-relawan. Nah, sekarang terkendalanya sama keputusan keluarga dari Mbak Ratna sama Mbak Ratna sendiri ya Mbak Ratna ya. Itu aja Mas kayaknya. Siap. Ya, mohon maaf sekali lagi Pak. Siap, sama-sama Pak. Mungkin komunikasi dari Mbak Ratna ke kita atau kita ke Mbak Ratna kurang nyambung, ya mohon dimaafkan lah. Terima kasih banyak, semoga apa-apa yang kita lakukan menjadi pahala amal ibadah buat kita insyaallah. Mbak Ratna, kayaknya gitu aja Mbak Ratna. Mas, kalau begitu kami juga pamit pulang Pak, masih ada agenda lain juga untuk itu. Mbak Ratna ya. Oke. Ya, tutup Mas ya. Oke, siap. Oke Mbak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.